Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Noni Sintani. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai penyiapan data regresi untuk software Shazam dan beberapa menu ataupun fungsi dari beberapa toolbar software Shazam serta cara mengoperasikannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mengestimasi regresi linier dengan teknik matriks. Regresi linier dengan teknik matriks mempelajari hubungan antara satu atau lebih antara variabel bebas yaitu variabel X dengan satu variabel terikat yaitu variabel Y. Nah, kali ini kita akan menganalisis data dari sebuah skripsi yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kakao di Desa Silaping, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. Dari data skripsi tersebut terdapat variabel X dan variabel Y. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana ini mempelajari hubungan antara satu variabel X yaitu variabel luas lahan dengan variabel Y-nya yaitu variabel jumlah produksi kakao. Persamaan umumnya yaitu YT sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah ET. Kemudian selanjutnya kita menentukan hipotesisnya. Hipotesis yaitu dugaan sementara peneliti terhadap hasil penelitiannya. Adapun hipotesis deskriptif yaitu diduga variabel luas lahan X1 berpengaruh nyata terhadap jumlah produksi kakao. Kemudian didukung oleh hipotesis statistik yaitu H0 jika B1 sama dengan 0 maka variabel luas lahan tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah produksi kakao. Sedangkan H1-nya yaitu jika B1 sama dengan 0 maka variabel luas lahan berpengaruh nyata terhadap jumlah produksi kakao. Nah, langkah selanjutnya yaitu dengan membuka software Shazam. Ada kolom Shazam dan juga kolom editor. Pada kolom editor ini kita akan menuliskan instruksi-instruksi yang akan kita gunakan untuk menghasilkan sebuah estimasi. Berhubung saya sudah menulis instruksi pada sebelumnya, jadi saya hanya perlu klik open. Lalu saya pilih editor linier sederhana. Nah, ini adalah instruksi yang telah saya buat. Di sini perlu kita perhatikan yaitu angka 34 merupakan angka pengkodean yang dimulai dari angka 11 hingga angka 49. Di sini saya tuliskan 34 dikarenakan jumlah observasi 30 ditambah variabel X-nya yaitu 4, sehingga saya tuliskan angka 34. Kemudian ada angka 28 merupakan nilai dari DF atau derajat bebas yang diperoleh dari rumus DF sama dengan N min K min 1 sama dengan 30 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 38. Setelah dirasa benar, kita dapat klik Run untuk menjalankan estimasinya. Maka diperoleh hasil estimasi pada kolom Shazam seperti berikut ini. Nilai beta hat dan juga nilai standar errornya akan kita pindahkan ke dalam Microsoft Excel. Setelah kita isi, maka akan seperti ini. Dan kita dapat memperoleh nilai T hitung dari rumus beta hat dibagi standar error. Beta hat dibagi standar error. Kemudian T tabel kita peroleh dengan melihat dari tabel T, di mana melihat dari derajat bebasnya sebelumnya telah kita ketahui yaitu 28, sedangkan ujinya yaitu uji dua arah. Mengapa demikian? Dikarenakan dilihat dari hipotesis deskriptifnya, yaitu diduga variabel luas lahan berpengaruh nyata terhadap jumlah produksi kakao, sehingga pada hipotesis deskriptif ini tidak diketahui arahnya. Arah pengaruhnya apakah positif ataupun negatif, sehingga kita menggunakan uji dua arah. Kemudian ada significant level yang merupakan taraf kepercayaan mulai dari 0,1 hingga 10%. Di sini kita sebagai peneliti boleh memberikan batasan error atau kesalahan yang dapat kita tolerir. Di sini saya memilih significant levelnya yaitu 5%. Langsung saja dari DF 28
dan uji dua arah dengan signifikan levelnya 5%, maka diperoleh T tabelnya 2,048 seperti ini. Setelah itu kita bandingkan antara nilai T hitung variabel X1 dengan nilai T tabelnya, maka diperoleh hipotesis T hitung lebih besar dari T tabel, yang mana masuk pada pengujian hipotesis yang kedua. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka tolak H0 terima H1, sehingga variabel luas lahan berpengaruh nyata terhadap jumlah produksi kakao. Maka dapat disimpulkan pada analisis regresi linier sederhana ini, variabel luas lahan berpengaruh nyata terhadap jumlah produksi kakao. Yang mana analisis regresi linier berganda ini mempelajari hubungan antara lebih dari satu variabel X, yaitu berupa luas lahan, jumlah bibit, tenaga kerja, dan juga pupuk yang berpengaruh terhadap jumlah produksi kakao, yaitu variabel Y-nya. Selanjutnya persamaan umumnya yaitu YT sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah B4X4 ditambah ET, error term. Kemudian kita menentukan hipotesisnya, yaitu hipotesis deskriptifnya, diduga variabel luas lahan, jumlah bibit, tenaga kerja, dan juga pupuk berpengaruh nyata terhadap jumlah produksi kakao, yang diperkuat dengan adanya hipotesis statistik, yaitu H0 jika B1 sama dengan 0, maka variabel luas lahan, jumlah bibit, tenaga kerja, dan juga pupuk tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah produksi kakao. Sedangkan H1 jika B1 sama dengan 0, maka variabel luas lahan, jumlah bibit, tenaga kerja, dan juga pupuk berpengaruh nyata terhadap jumlah produksi kakao. Nah, untuk memperoleh angka-angka seperti pada tabel berikut ini, kita perlu membuka software Shazam seperti tadi. Nah, ini adalah editor dan juga hasil Shazam regresi linier sederhana yang dapat kita simpan ke dalam Microsoft Word. Kita hanya perlu Ctrl A dan kita copy ke dalam software Word, karena sewaktu-waktu kita dapat menggunakannya kembali. Nah, di sini jenis fontnya tidak boleh diganti, harus tetap Courier New. Sedangkan fontnya, ukuran fontnya itu boleh kita ubah. Nah, untuk regresi linier berganda, kita perlu mengganti editor tersebut. Pada kolom editor, kita klik open, kita pilih editor linier berganda. Nah, setelah ini dapat kita lihat, ini adalah instruksi dari linier berganda yang telah saya buat sebelumnya. Di sini yang membedakan yaitu pada matriks X sama dengan cons ditulis X1 hingga X4, dikarenakan pada regresi linier berganda ini kita menggunakan variabel X1 dan juga variabel X2, variabel X3, dan variabel X4. Keempat variabel X tersebut digunakan untuk mengetahui apakah memiliki pengaruh nyata ataupun tidak terhadap jumlah produksi kakao. Selanjutnya membedakan yaitu derajat bebasnya DF yang bernilai 25. Diperoleh dari rumus DF sama dengan N min K min 1 sama dengan 30 dikurang 4 dikurang 1 sama dengan 25. Jika sudah benar, kita klik Run untuk mendapatkan hasil estimasinya pada kolom Shazam. Nah, nilai beta hat dan juga nilai standar errornya ini dapat kita pindahkan ke dalam Microsoft Excel seperti ini. Maka akan diperoleh nilai T hitungnya menggunakan rumus beta hat dibagi standar error. Kemudian T tabelnya kita peroleh dengan cara seperti sebelumnya, yaitu menentukan T tabel pada regresi linier sederhana. Setelah kita ketahui derajat bebasnya yaitu 25 dengan uji dua arah dan signifikan levelnya yaitu 5%, sehingga nilai T tabel yaitu 2,060. Kemudian kita tuliskan, dan di sini kita dapat membandingkan antara nilai T hitung dengan nilai T tabel. Maka diperoleh variabel X1 T hitung lebih kecil dari T tabel. Langsung saja kita simpulkan bahwa variabel X1, X2, dan juga X4 itu nilai T hitungnya lebih kecil dari T tabel. Sehingga terima H0 tolak H1, maka variabel luas lahan, jumlah bibit,
dan juga pupuk tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah produksi kakao. Sedangkan variabel X3 yaitu nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel, sehingga tolak H0 terima H1, maka variabel tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap jumlah produksi kakao. Sehingga kesimpulannya yaitu variabel luas lahan, jumlah bibit, dan pupuk tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah produksi kakao, sedangkan variabel tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap jumlah produksi kakao. Nah, itulah hasil analisis regresi linier berganda dan juga hasil analisis regresi sederhana. Kemudian, hasil analisis maupun instruksi dari linier berganda ini dapat kita kopikan kembali, kita pindahkan ke dalam Microsoft Excel, maka akan diperoleh seperti ini. Itulah penjelasan mengenai regresi linier berganda maupun regresi linier sederhana menggunakan teknik matriks yang dianalisis menggunakan software Shazam. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai lembar kerja 3 yang telah saya kerjakan. Pada soal 1, tuliskan instruksi Shazamnya dengan menggunakan pendekatan matriks. Adapun jawabannya yaitu yang telah kita ketahui tadi, ini adalah instruksi yang telah kita buat, telah kita jalankan menggunakan Shazam, maka tinggal kita copy ke dalam lembar jawabannya. Soal nomor 2 yaitu tuliskan hasil estimasi model regresi sederhana. Adapun hasilnya yaitu seperti ini. Ada nilai beta hat-nya dan juga nilai standar error-nya. Kemudian nomor 3, uji apakah variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi sederhana mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel dependennya. Variabel bebas yang dimasukkan yaitu variabel X1 luas lahan yang akan menjelaskan hubungan antara produksi kakao dan faktor produksi luas lahan dengan menggunakan pendekatan matriks. Dari hasil estimasi menggunakan Shazam diketahui sebagai berikut. Ada nilai beta konstanta maupun X1-nya, ada nilai standar error-nya, ada nilai T hitung dan juga T tabel, sehingga diperoleh hipotesisnya yaitu T hitung lebih besar dari T tabel. Maka diketahui bahwa nilai T hitung dari T hitung lebih besar dari T tabel sehingga H0 ditolak, sedangkan H1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas luas lahan berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya, yaitu jumlah produksi kakao. Kemudian lanjut nomor 4. Jelaskan menurut Anda, kenapa variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model berpengaruh nyata atau tidak berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebasnya. Kenapa? Dapat kita lihat berdasarkan tabel sebelumnya. Untuk uji T variabel luas lahan diperoleh nilai T hitung yaitu sebesar 2,30, yang mana nilainya lebih besar dari T tabel yaitu 2,048 pada tingkat kepercayaan 5%. Dengan demikian, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, secara parsial, penggunaan variabel luas lahan berpengaruh nyata terhadap produksi usaha tani kakao. Rata-rata luas lahan usaha tani kakao di daerah penelitian yaitu seluas 1,463 hektar. Lahan merupakan input produksi yang menjadi faktor terpenting dalam kegiatan usaha tani. Itulah menjadi alasan mengapa variabel bebas berupa luas lahan berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebasnya, yaitu jumlah produksi kakao. Luas sempitnya lahan yang digunakan dalam kegiatan usaha tani sangat menentukan besarnya jumlah produksi yang akan dihasilkan. Pada umumnya, setiap penambahan input produksi lahan, maka akan memberikan peningkatan terhadap produksi yang akan dihasilkan. Begitu pula halnya dalam kegiatan usaha tani kakao, lahan merupakan faktor penting dalam kegiatan proses produksi kakao, di samping penggunaan input produksi lainnya. Semakin luas lahan yang akan digunakan sebagai media tanam kakao, maka akan semakin besar pula hasil produksi yang akan dicapai. Baiklah, nomor 5, jika Anda tidak puas dengan model sederhana, kemudian Anda memasukkan variabel bebas lainnya, tuliskan instruksi Shazamnya dengan pendekatan matriks. Nah, dari Shazam ini dapat kita kopikan langsung ke dalam lembar jawabannya. Maka akan diperoleh seperti ini. Langsung nomor 6 yaitu tuliskan hasil estimasi model regresi berganda dengan menggunakan pendekatan matriks. Sama juga hasil estimasinya dapat kita kopikan ke dalam lembar kerja nomor 6. Maka akan diperoleh seperti ini. Langsung nomor 7. Uji apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam
model regresi sederhana mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel dependennya? Adapun jawabannya yaitu variabel bebas yang dimasukkan yaitu variabel X1 berupa luas lahan, variabel X, variabel X2, variabel X3, variabel X4 akan mempengaruhi jumlah produksi kakao dengan menggunakan pendekatan matriks. Dari hasil estimasi menggunakan Shazam diketahui hasil estimasi sebagai berikut. Ada beta konstanta X1 hingga X4, ada standar error konstanta hingga standar error variabel X4. Kemudian ada nilai T hitung dari masing-masing variabel dan juga nilai T tabelnya. Maka dapat kita ketahui bahwa variabel X1, X2 dan juga variabel X4 memiliki nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, sedangkan variabel X3 memiliki nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas berupa luas lahan, jumlah bibit, dan juga pupuk tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya yaitu jumlah produksi kakao, sedangkan variabel bebas berupa tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya yaitu jumlah produksi kakao. Kemudian soal terakhir yaitu, menurut Anda, kenapa variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model berpengaruh nyata atau tidak berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebasnya? Dari tabel sebelumnya di atas dapat diketahui bahwa variabel bebas berupa luas lahan, jumlah bibit, dan juga pupuk tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya yaitu jumlah produksi kakao. Hal ini dikarenakan T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, sehingga terima H0 tolak H1. Sedangkan variabel bebas berupa tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya yaitu jumlah produksi kakao. Dikarenakan nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan tabel di atas untuk uji T variabel tenaga kerja diperoleh nilai T hitung yaitu sebesar 2,658, nilainya lebih besar dari nilai T tabel yaitu 2,060 pada tingkat kepercayaan 5%. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, secara parsial, penggunaan variabel tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap produksi usaha tani kakao. Mengapa variabel bebas berupa tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebasnya yaitu jumlah produksi? Dikarenakan faktor produksi tenaga kerja merupakan motor penggerak dalam proses kegiatan usaha tani kakao. Penggunaan tenaga kerja yang optimal akan memberikan hasil yang maksimal dalam kegiatan usaha tani. Dengan adanya penambahan input tenaga kerja dalam proses produksi, diharapkan mampu memberikan peningkatan produksi. Peran tenaga kerja dalam upaya meningkatkan hasil output ataupun hasil produksi dalam kegiatan proses produksi sangatlah signifikan. Hal ini dikarenakan input tenaga kerja merupakan penggerak atau pengorganisasi dalam kegiatan usaha tani. Nah, itulah demikian penjelasan mengenai estimasi regresi linear sederhana dan estimasi regresi linear berganda. Kemudian itulah juga penjelasan mengenai jawaban dari lembar kerja 3. Di sini saya berharap semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.